ああ、違うんだ。Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Yo konnichiwa, kita akan membahas lagi lanjutan dari video kemarin. Tapi buat yang baru gabung di channel ini, gua saranin agar kalian cek video sebelumnya di channel ini, agar kalian nggak bingung sama jalan ceritanya. Dan oke langsung saja, kita gas langsung ke pembahasannya. お前に何がわかる。 Yo kembali di sisi Seiichi yang sudah sampai di kerajaan Wimberg. Seiichi disambut oleh Ranze, dan Ranze menyapa Seiichi. Yo Seiichi, ternyata kau sudah kembali ya. Dan Seiichi ngejawab, ada banyak hal yang telah terjadi, dan saat ini Akademi Barbador telah ditutup. Ranze berkata lagi, lalu bagaimana dengan latihanmu Louis? Kamu kelihatannya juga sudah bertambah kuat. Dan Louis ngejawab, itu benar ayah, levelku sekarang adalah 700 dan lagi gelar baruku menjadi Transcendent. Ranze terkejut mendengar kata-kata Louis, ini karena Ranze benar-benar gak nyangka, kalau level putrinya bisa naik dengan pesat saat bersama Seiichi. Louis juga mengatakan, kalau levelnya ikut naik, saat Seiichi sudah ngehancurin dan menghapus keberadaan sebuah dungeon. Ranze langsung berpikir dan mengatakan, oi Seiichi, apakah kamu benar-benar manusia? Kamu sungguh keberadaan yang nggak masuk akal sejak aku mengenalmu. Dan kata-kata Ranze ini, ngebuat Seiichi kembali drop, merasakan tubuhnya dibakar oleh api kezaliman. Lalu Louis mengatakan kepada Ranze, itu tidak benar ayah, kau salah, selama aku bersama Seiichi di akademi, aku menemukan fakta kalau Sensei juga berasal dari dunia lain, tapi Sensei bukan termasuk dari para pahlawan. Karena itu dia dikirim dengan kondisi dan tempat yang berbeda, makanya dia nggak ada di kerajaan Kaiser, dan nggak ada di antara para pahlawan di sana. Karena sudah sampai di ibu kota Tarveil, Seiichi meninggalkan Ranze dan pergi ke suatu tempat di ibu kota Tarveil, dan tiba-tiba. Yo Seiichi dan para melonnya, bagaimana kabar kalian? Apa kalian mau, otot-ototku? Gasur menyapa Seiichi di pintu masuk guild. Gua harap kalian nggak bingung sama perubahan nama ini, kalau di animenya namanya Gartur, kalau di web novel namanya Gasur, tapi kalau di rumah gua ya jelas ini namanya Kasur. Dan di sini Seiichi juga membawa Helen, untuk mendaftarkannya menjadi anggota serikat, dan karena lama nggak berkunjung ke guild, jadi Seiichi berpikir kangen, lalu membuka pintunya, dan yang terlihat malah kehancuran, kegilaan, pastinya kekacauan. Tapi terlepas dari semua itu Seiichi terlihat bingung, karena melihat semua dalam keadaan tidak seperti sebelumnya. Saat Seiichi ngerasa aneh ngelihat ekspresi teman serikatnya, Gasur mengeluarkan senyuman pahit kepada Seiichi. Sepertinya kamu menyadari, ada sesuatu yang salah dari kami. Lalu Seiichi mengatakan kalau bahkan lebih dari itu. Kalian yang kulihat bisa tersenyum saat bertarung melawan ribuan monster, tapi saat ini, kalian terlihat begitu aneh. Lalu Altria masuk dan berkata, oi Gasur, ada apa ini? Kenapa kulitmu tidak terlihat seperti biasanya? Bukankah kamu selalu melatih otot-ototmu dan merawat kulitmu? Tapi apa ini? Kenapa kulitmu terlihat kusam dan tak terawat? Jujur di sini gua senyum-senyum sendiri, ini karena gua mikir, kenapa Seiichi nggak nyaranin Gasur pakai Pons Biore, saat dengar kalau Gasur ngerawat kulitnya. Gasur berkata, sebenarnya, ini semua berhubungan, dengan alasan kalian kembali. Dan Seiichi menjawab, apa maksudmu dengan alasan kami kembali? Memang kami punya alasan kenapa kami kembali, tapi alasan itu karena akademi sekarang ditutup, dan akan ditempati oleh Kekaisaran Kaiser. Dan Ranze kembali berkata, tepat seperti apa yang kau katakan Seiichi, Kekaisaran Kaiser mengumumkan perang terhadap dunia, dan seperti yang diumumkan, sebagian besar negara telah jatuh ke tangan Kekaisaran Kaiser. Negara-negara yang tersisa hanya Kerajaan Wimberg dan Kerajaan Falsa, Negara Timur dan Kerajaan Iblis. Untungnya Xenos dan yang lainnya,
yang merupakan kenalanmu ada di negara ini. Kami juga sangat diurus oleh mereka, selama penyerangan agama Dewa Iblis, namun berkat mereka, kami sekarang dapat memiliki kehidupan yang damai seperti ini sekarang. Ini juga perdamaian pertama kami, tapi, kemungkinan Kekaisaran Kaiser pasti akan memulai sesuatu lagi, terlebih lagi semua prajurit di sana kini telah menjadi Transcendent. Dan semua pembicaraan mereka berhenti, ketika Gasur mengarahkan pandangannya kepada Helen, dan bertanya kepada Seichi, mengapa Putri Raja Iblis ada di sini. Dan Seichi menjelaskan, kalau setelah insiden penyerangan Sekte Agama Dewa Iblis, Putri Raja Iblis Lutia ikut bersama Seichi ke Akademi Barbador, dan berkedok sebagai partner untuk melindunginya. Saat Gasur tertawa mendengar penjelasan Seichi, tiba-tiba Helen menyela, meminta informasi kepada Gasur, berapa banyak tawanan yang bisa ditahan oleh kerajaan Kaiser dan Falsa. Gasur berkata, "Fumu, sepertinya, kamu dari kerajaan Falsa." Dan Helen menjawab, "Iya." Lalu Ranze kembali berkata, "Aku akan jujur padamu. Nasib kerajaan Falsa, bisa dikatakan sudah berada di tangan Kaiser." Seichi dan Helen kaget mendengar Gasur, lalu Gasur mengatakan kalau alasannya simple, memang pasukan kerajaan Falsa dan termasuk permaisurinya itu kuat, tapi tak akan peduli mau sekuat apapun mereka, untuk saat ini mereka nggak akan bisa ngalahin pasukan dari Kaiser, yang rata-rata pasukannya adalah seorang Transcendent. Mendengar kata-kata Gasur, Helen diam-diam terjatuh. Helen semakin terlihat buru-buru untuk menjadi kuat, entah untuk dirinya sendiri, ataukah untuk seseorang, dan coba kita bertanya pada rumput, yang bergoyang. Gasur mencoba untuk mencairkan suasana, dan memanggil Eris untuk segera mengurus pendaftaran anggota baru, dan Gasur juga bertanya, apakah gadis berkacamata juga akan ikut mendaftar. Awalnya Zola sedikit ragu dan khawatir, tapi Lutia mengatakan kalau semua akan baik-baik saja, jadi Zola menerima tawaran Gasur bergabung dengan Guild. Setelah Helen dan Zola mendaftar, Altria memutuskan dia yang akan menjadi pengujinya. Karena tadi Helen berkata ingin bertambah kuat, lalu Gasur bertanya kepada Seichi, apakah Helen kuat atau tidak. Jadi Seichi mengingat waktu dia menguji Helen, lalu Seichi mengambil kesimpulan kalau Helen punya gerakan unik, dan Seichi berkata kalau Helen itu kuat bahkan yang terkuat di kelas mengajarku. Dan tiba-tiba, Eris berteriak dan mengatakan kepada Gasur, jangan bilang kau akan mengirimnya ke tempat itu. Dan Gasur ngejawab, itu benar, aku akan mengirimnya ke sana, dan Eris berkata, itu adalah tempat yang berbahaya, apalagi dia adalah pendaftar baru. Lalu di sini Seichi, Saria, dan yang lainnya langsung memalingkan pandangannya, dan bertanya kepada Gasur, sebenarnya tempat apa yang kau maksud? Dan Gasur ngejawab, sebenarnya selain invasi dari Kekaisaran Kaiser ada hal lain yang terjadi di Tarveil, dan itu adalah, munculnya sebuah dungeon baru. Scene berpindah di sisi Barnabas yang sedang berjalan menuju ruang tahanan, tiba-tiba Barnabas dikejutkan oleh satu sosok saat membuka pintu. Orang ini adalah Yutis utusan agama Dewa Iblis. Yutis sambil megang besi penjara di mana Demiolos ditahan, Barna langsung menggunakan sihir cahaya tingkat tinggi. Tapi yang terjadi sangat mengejutkan. Sihir cahaya dari Barnabas menghilang, saat menyentuh partikel kegelapan milik Yutis, dan sihir itu tiba-tiba berada di sekitar Barna, dan tiba-tiba Barna berteriak. Tiba-tiba sebuah cincin kembali mengikat Barna, melihat Demiolos yang mencoba berbicara, lalu Yutis memegang wajah Demiolos, dan seperti yang dikatakan Dewa Iblis, Demiolos nggak lagi punya kekuatan dari Dewa Iblis. Lalu Yutis memalingkan pandangannya kepada Angela, dan terlihat kalau Angela nggak apa-apa. Yutis sangat bingung melihat apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian Yutis mengeluarkan aura mengintimidasi yang menyebar ke seluruh akademi. Yutis mendekati Barna karena ingin melihat kejadian yang terjadi sebenarnya. Dan Barna berteriak kesakitan, ini karena skill Yutis memberi rasa sakit saat melihat ingatan, dan bahkan ingatan itu akan hilang dari individu, yang telah ditelusuri ingatannya oleh Yutis. Tapi sungguh mengejutkan, Yutis nggak bisa nemuin ingatan saat Demiolos dikalahin Seichi. Yutis merasa panik dan sedikit takut. Tapi kemudian Yutis menenangkan pikirannya, beranggapan kalau mungkin saat ini kekuatannya masih kurang, tapi jika itu adalah Dewa Iblis, dia akan bisa menghapus keberadaannya tanpa harus melihat ingatan Barna. Tapi ya tetap aja, itu hanya anggapan dari Yutis. Lu tuh terlalu ngeremehin Seichi bro, Seichi nih bukan kaleng-kaleng. Dan saat ini,
Eustace hanya berpikiran untuk menyampaikan informasi seadanya ini kepada Dewa Iblis, lalu saat Eustace menjentikan jarinya. Tiba-tiba asap hitam menyelubungi tubuh Demiolos dan Angela, lalu mereka berdua pun menghilang. Barna berteriak dan menatakan brengsek kepada Eustace, dan Barna juga meneriakkan di mana dia memindahkan Demiolos dan Angela. Lalu Eustace berkata, "Aku bukan orang bodoh yang akan menjawab pertanyaanmu. Sebagai hadiahnya, aku akan meninggalkan benih ini." Lalu Eustace kembali menjentikan jarinya lagi, dan dia pun juga ikut menghilang, hanya tinggal Barna yang sedang terikat dan meratapi ketidakmampuannya. Lah terus, kalau semuanya menghilang gini, gua nyeritain apaan? Masa iya gua nyeritain Barna yang lagi diikat? Ya udah mending gua tinggal tidur aja. Indahnya pemandangan. Memang babi yang kau nih. Scene berpindah kepada Seichi dan para gadisnya, yang terkejut mendengar kata kemunculan dungeon baru dari mulut Gasur. Seichi mengingat kata-kata Hitsuji yang mengatakan akan ada 2 dungeon yang muncul, dan nggak bisa ditaklukin oleh mereka. Seichi beranggapan kalau dungeon ini adalah salah satunya. Gasur mengatakan, kalau biasanya dungeon akan muncul 10 tahun sekali di suatu tempat, tapi ini terlihat berbeda. Entah mengapa kemunculan dungeon ini bersamaan dengan insiden invasi dari Kekaisaran Kaiser, terlebih lagi banyak tiba-tiba pasukan Kaiser yang menjadi Transcendent. Lalu Seichi mengatakan kalau telah memasuki sebuah dungeon, dan semua anggotanya menjadi Transcendent setelah melebihi level 500. Kemungkinan besar, dungeon muncul di berbagai negara, termasuk negara yang sudah ditaklukkan Kaiser. Gasur berkata, biasanya para petualang akan sangat senang dengan kemunculan dungeon, tapi kali ini berbeda, mereka tampak enggan memasuki dungeon itu, ini karena monster di dalamnya terlihat aneh. Seichi mengambil kesimpulan kalau mungkin ini adalah dungeon yang berbahaya, tapi Seichi di sini Seichi bingung, apakah ini dungeon yang dimaksud Hitsuji atau bukan. Lalu Eris berkata, Seichi, apakah kamu tahu arti dungeon bagi kami? Seichi telah melupakan hal itu, lalu Seichi menanyakan kembali kepada Eris. Eris menjawab kalau Guild tidak memiliki permintaan terhadap dungeon, dungeon adalah tempat mereka menjadi pemilik dari peti harta yang didapat. Dan Seichi bertanya, lalu apa tujuan kalian di guild ini? Eris berkata, apakah kau ingin tahu? Dan Seichi jawab, ya tolong beritahu aku, dan mereka ngejawab, kebebasan. Mati saja kalian, saut Seichi. Eris berkata peringkat bukanlah masalah, siapa saja boleh memasukinya, tapi dungeon ini berbeda, apalagi untuk Helen sebagai pemula, meski Seichi dan Altria adalah sosok yang kuat, Eris nggak menyarankan memasukinya. Lalu Seichi mengatakan, jika memang dungeon ini berbahaya, kenapa kalian tidak menghentikan aksesnya? Dan Eris menjawab, Hades Seichi, bisakah kau menghentikan impian orang? Seichi mengerti maksud Eris, lalu Seichi minta lontong kepada Gasur, agar memberitahu Seichi, seperti apa jenis monster tertinggi dan levelnya, serta jebakan yang ada di dungeon ini. Mohon simak baik-baik, buat para penonton Senku anime. Lalu Gasur mengatakan, monster dengan level tertinggi bernama Murder Mantis, berlevel 600 ingat Murder Mantis level 600. Lalu Seichi berkata, hah, perasaan kuping gue masih normal, masa iya gua salah dengar, woi Gasur, tadi lu bilang 600 kan? Dan Gasur ngejawab kalau itu benar, level tertinggi monster saat ini 600. Seichi berkata, apaan Sur bukannya itu level rendah? Gasur menjawab, apa yang kau bicarakan Seichi, level 600 adalah level yang tinggi, bahkan seorang Transcendent bisa dibunuhnya. Dan langsung Seichi berpikir, tidak, monster di dungeon Dewa Ular lebih dari itu. Lalu Olga berbicara, Kufufufu ternyata Seichi One-chan juga berpikir kalau itu monster lemah. Tepat setelah kata-kata Olga, Gasur berniat ngotot kalau itu level tertinggi, tapi Olga menyela kalau levelnya 850. Dan saking terkejutnya Gasur, dia langsung megangin pundak Seichi, lalu berkata apa maksudnya semua ini. Dan Seichi berkata, itu benar Gasur, level anak ini 850 dan saking terkejutnya. Gasur terus menggoyang-goyang Seichi. Seichi juga ngomong, meski sebelumnya levelku 710 tapi aku juga ikut naik level. Gasur berhenti menggoyang tubuh Seichi. Dan Gasur bilang, Seichi, iya, kau bilang barusan level 710 sebelum naik level lagi. Itu benar, sebenarnya, kau ini manusia atau bukan? Dan sekali lagi, Seichi merasa kehilangan kemanusiaannya, dan meratapi hidupnya dalam kekonyolan ini.
Lalu Olga juga mengatakan kalau itu adalah saat yang luar biasa. Gasur bertanya apa yang kau maksud, lalu Olga nerusin omongannya, bilang kalau saat Seichi terlihat keren, saat Seichi ngayunin pedangnya, dan Jen itu tiba-tiba hilang. Anjir! Gasur beserta yang lain kembali nganga, dan Gasur kembali bilang, apakah kau bisa kami anggap sebagai manusia? Dan Seichi jawab gua manusia. Setelah itu mereka kembali tersenyum, lalu Gasur dengan santainya tanya kepada Seichi, dan gua cengar-cengir sendiri saat baca ini. Gasur ingin ngeliat status Seichi saat ini. Ya coba kalian bayangin sendiri, Seichi sambil mainin jari manisnya, ngejawab pelan kalau statusnya udah kabur darinya. Dan tatapan Gasur kosong sambil kembali nganga lagi, dan Seichi tanya apa aku normal, dan Gasur jawab kau terlalu normal untuk kami mengerti. Dan di sini gua satu-satunya yang ngerti, kalau ceritanya bersambung. Nah jadi cukup sekian pembahasan untuk hari ini, kita akan lanjutin ceritanya di video gua berikutnya. Jika ada kesalahan selama pembahasan mohon dimaafin. Dan jangan lupa untuk ninggalin like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua lebih semangat membuat konten yang lebih baik lagi. Jika kalian punya kata-kata, kritik, ataupun saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri, dan biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。